Halo, kembali lagi denganku Yedija di channel Anici Creative Media. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan berita-berita terbaru tentang fotografi, tips and trik, dan tutorial dari channelku ini. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang external flash dan basic-basic kenapa kalian akan membutuhkan alat ini suatu saat kalau kalian belajar fotografi. Aku tahu meskipun kamera-kamera zaman sekarang itu udah canggih-canggih dan bisa memotret dalam keadaan gelap, apalagi kalau kalian pakai lensa fix. Dengan kalian memiliki external flash ini akan membuka banyak posibilitas seperti kalian bisa memotret dalam keadaan sangat gelap sekalipun, kalian bisa membuat efek-efek foto seperti ini, atau kalian juga bisa strobis. Strobis itu off kamera flash, jadi kalau misalkan kameranya di sini, flashnya bisa ditaruh di tempat lain, ditaruh di belakang subjek, itu menghasilkan efek tertentu. Dan juga untuk pemotretan tertentu seperti kalau dalam kasusku itu liputan event seperti journalism, itu aku sangat sekali bergantung pada external flash ini, yaitu dimana bukannya aku harus mendapatkan foto yang estetik yang terbaik, tapi momen adalah yang ku kejar, dan momen itu kan bisa berlangsung sepersekian detik dalam keadaan sangat gelap sekalipun. Misalkan motret kayak jurnalisme, ada pejabat datang terus aku harus foto dan sepersekian detik mereka bersalaman itu aku harus foto, itu external flash ini akan sangat membantu sekali. Dan kenapa kalian harus memilih external flash yang tepat untuk kebutuhan kalian dan sesuai dengan budget kalian. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang yang ini, yaitu Godox V850 Mark III. Brand Godox ini termasuk brand yang cukup dipercaya banyak fotografer dan harganya yang menurutku cukup terjangkau. Nggak murah banget sih, masih banyak yang murah di luaran sana, tapi Godox ini setelah aku riset-riset itu sangat bagus sekali dan cocok untuk kebutuhanku. Seperti yang ini juga Godox, ini yang seri TT600 yang lama, dan yang baru ini aku membeli yang 850 Mark III. Jadi pertama kita langsung unboxing dulu aja ya. Kita singkirkan dulu kameranya. Oh ya, sorry, sebelumnya ini aku beli di harga sekitar 1,7 juta di toko oren, dan ini packagingnya karton biasa. Ini kalian dapat kabel charger dan chargernya. Jadi Godox ini udah pakai baterai yaitu lithium. Ini seri VB26A. Ini baterai yang menurutku sangat gede juga kapasitasnya, dan setelah aku riset-riset itu memang cukup banget buat seharian. Nanti aku akan detailkan lebih jelas lagi. Kita taruh dulu. Setelah itu ada juga dapat ini charger, travel charger ini. Oke, terus setelah itu buku-buku seperti biasa, dan kalian mendapatkan unitnya. Ini kalian dapat pouchnya. Pouchnya ini setahu dia bisa ditaruh di belt gitu. Ini lumayan bagus juga. Dan apa ini, kaki bebek sih, jadi untuk berdiriin flashnya. Oke, itu aja. Dan ini adalah unitnya, Godox V850 Mark III. Kalian bisa lihat di sini. Ini bolong ya guys, kalau kalian lihat di sini. Ini karena untuk baterainya. Nanti untuk baterainya ini tinggal diselipin aja sesuai dengan pin yang ada di dalam ini. Itu tinggal diselipin seperti ini. Nah, udah enak banget. Terus sebelumnya kalau kalian beli itu baterainya masih kosong, jadi kalian harus charger dulu pakai ini. Dan kalau aku lihat setelah di review-review orang, itu yang V80 Mark III ini memang lebih bagus daripada yang Mark II, terutama di kapasitas baterainya dan chargernya. Kalau yang Mark II itu masih colokan standar, kalau yang Mark III ini udah pakai USB-C
Dan ini sebenarnya kalian bisa ngecas langsung kayak di power bank atau di laptop, atau kalau punya charger seperti ini itu bisa. Jadi enak banget buat dicas. Terus kita akan coba langsung aja. Ini aku masukin. Oke, terus setelah itu di belakangnya ini ada banyak tombol-tombolnya di sini. Ini coba kita nyalain. Untuk fitur-fiturnya aku akan jelaskan secara basic aja ya. Yaitu yang pertama ini memiliki power 1/1 sampai 1/128. Kalau 1/1 itu yang paling terang, 1/128 itu yang paling gelap atau paling redup cahayanya, seperti itu. Dan setelah itu ini juga punya fitur zoom. Jadi zoomnya itu dari 200 mm. Jadi kalau pakai 200 mm itu nanti cahayanya akan lebih terfokus. Kalau misalkan zoomnya kita ganti ke wide ke 20 mm, itu cahayanya akan lebih melebar, seperti itu. Terus ini untuk flashnya. Ini recharge time-nya cepat banget. Jadi ini aku coba ya. Ini pakai power 1/1. Ini yang paling gede. Ini kalau aku, nah udah ready lagi. Jadi ya mungkin sekitar 1 detik lah ya kalau untuk full power. Tapi kalau powernya kecil, misalnya cuma pakai 16 atau 1/32 seperti ini cepat banget. Ini bisa instan banget untuk kalian ngeburst gitu misalkan. Terus selain itu untuk Godox yang ini itu bawahnya lockingnya itu masih manual pakai yang puteran. Nah jangan lupa ini sensornya harus menghadap ke depan ya. Lalu kalian masih kencengin. Bedanya kalau dengan yang terbaru yaitu V860 itu lockingnya udah nggak puteran tapi udah pakai ceklekan. Jadi sebenarnya itu lebih secure dan lebih apa ya, lebih water resistance. Kalau kena hujan itu pinnya akan lebih aman. Cuman memang jeleknya ya kalau misalkan rusak atau apa itu lockingnya juga akan lebih mahal untuk nge-repairnya. Nah selain itu kegunaan flash ini yaitu kompatibel dengan flash-flash Godox lainnya. Jadi kalau kalian punya flash Godox yang lainnya seperti ini aku punya yang lama, ini flash ini itu bisa berfungsi sebagai trigger juga guys. Jadi kalau misalkan dulu aku itu punya pakai ini yang X2T ini kan trigger untuk semua flash Godox, mau yang seperti ini atau mau yang gede sekalipun itu bisa menggantikan fungsi ini guys. Jadi di dalam sini udah terdapat fitur di sini. Jadi kalau kalian nggak punya ini pun nggak masalah kalau kalian punya flash V850 ini. Jadi ini sebenarnya sangat praktis guys. Jadi tinggal kalian setting. Ini nanti untuk settingannya kalian bisa otak-atik. Di sini ada buku manualnya juga. Yang pasti kalau mau nge-trigger pastikan channelnya ini harus sama, dan keduanya ini kebetulan udah di channel 1 dan di sini settingannya udah ini receiver. Kalau misalkan mau jadi transmitter itu jadi ini masternya. Itu kalian bisa pencet mode ini guys yang wireless. Jadi ini kalian ubah jadi TX itu transmitter, kalau RX itu receiver jadi slave. Nah kalau kalian jadi transmitter terus ini kalian offin. Jadi ketika kalian ngeklik di sini kalian lihat yang ini, nah ini jadi yang ini nggak nyala, yang nyala yang flash yang di sini nih tuh. Nah itu kalau ini menjadi transmitter. Kalau misalkan mau dua-duanya nyala juga bisa. Nah ini sekarang dua-duanya nyala guys. Nah seperti itu. Itu adalah menurutku hidup di ekosistem Godox itu ada untungnya juga ya. Jadi bisa kompatibel. Terus lain itu kalau kalian udah punya juga yang seperti yang aku punya tadi X2T ini bisa menjadi master juga, dan kedua flash ini bisa menjadi slave. Jadi ini kan aku udah samain. Yang penting kalau menyambung itu channelnya sama. Ini channel 1 semua. Ini biar kalian lebih jelas saja. Itu seperti ini guys. Nah
Ini udah channel tuh 1/64, dan yang di sini 1/16, sama kan yang A 1/16 dan yang B di sini adalah 1/64. Nah, ini kalian bisa pakai trigger ini untuk dua flash ini, seperti itu. Terus sekarang alasan kenapa nih aku beli flash yang 850 Mark III ini dan bukan yang kalau kalian cari itu ada V860 dan ada juga V10. V860 itu di atasnya ini. Bedanya kalau flash ini itu masih manual guys. Jadi kalian untuk powernya itu kalian nggak bisa auto sesuai dengan focal length lensa. Kalau yang V860 itu udah bisa auto, yaitu bisa TTL atau singkatannya True the Lens, seperti itu guys. Kalau yang ini powernya kalian masih manual aja. Dan kenapa aku nggak pilih itu, karena sejauh ini pengalamanku menggunakan manual itu hasilnya akan lebih akurat dibanding pakai auto. Kalau aku pakai auto itu memang enak, convenient. Mungkin buat beberapa kondisi nih kayak liputan yang kalian nggak sempet ngubah-ngubah powernya, atau orangnya di depan, di belakang, depan belakang, auto itu enak. Tapi kalau kalian on budget atau kalian udah biasa dengan manual, pakai yang manual pun itu nggak masalah. Dan keuntungannya lagi guys, kalau yang manual ini kalian lihat ini ada satu pin. Nah, ini satu pin aja di sini. Jadi satu pin ini kompatibel kalau kalian mau pasangkan di kamera Canon, atau kalau kalian punya kamera Sony atau Fuji, itu flash ini masih bisa dipakai. Jadi nggak harus melulu Canon untuk menggunakan flash ini guys. Kalau kalian yang 860 itu kalian harus beli yang spesifik untuk brandnya. Kalau untuk for Canon, jadi bisanya untuk Canon aja. Kalau for Fuji atau for Nikon ya bisanya untuk brand itu aja, seperti itu guys. Terus satu lagi, meskipun banyak nih orang yang menyarankan, sebenarnya mereka banyak yang milih V10 itu yang bentuknya depannya ini bulat, sama kayak ini speknya, powernya juga sama tapi depannya bulat. Dan kenapa aku nggak pilih yang itu, yaitu alasannya adalah ini ada yang namanya bouncing cardnya ini guys. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bouncing card di sini. Ini berfungsi untuk kalau misalkan kalian mau pakai bouncing card yang ini, yang putih ini, itu flashnya cahayanya bisa ke depan guys. Jadi kalau misalkan kalian motret seperti ini kamera dan ini flashnya seperti ini cahayanya selain ke atas ngebonceng itu juga ke depan. Nah, kalau kalian beli yang bulat itu meskipun cahayanya mungkin bentuknya lebih bagus, tapi itu nggak bisa ngebonceng seperti yang V850 ini. Makanya aku lebih pilih yang V850 ini. Dan kalau ya V860 kalau kalian punya duit itu juga bisa dibeli, karena itu sedikit lebih canggih meskipun baterai apa semuanya sama. Dan satu lagi ini ada sejenis diffuser yang seperti ini. Apa ya ini namanya, aku juga lupa. Ini jadi kalau intinya kalau kalian buka ini jadi seperti ini, itu lebih wide lagi guys. Kalau kalian tutup gini kan 24 mili paling wide. Kalau kalian buka seperti ini itu bisa mungkin 20 atau 16 mili seperti itu. Jadi kalau kalian pakai lensa yang wide banget, disaranin ini dipakai juga untuk bisa mengcover areanya seperti itu. Oh ya, satu lagi hampir kelupaan, yang V850 ini untuk kepalanya itu bisa dibikin ke depan seperti ini, bisa dibikin ke atas, agak ke belakang juga bisa. Terus mau diputer juga bisa ke kiri, kanan. Nah, seperti ini. Jadi ini fleksibel banget guys, bahkan ke belakang pun ini masih bisa. Tuh, seperti ini, bisa dibalik. Ini fleksibel banget dan ini bisa sedikit ke bawah gini. Oke, seperti itu. Dan sini ada derajatnya, kalian bisa lihat. Dan aku akan review sedikit pemakaian V850 ini, yaitu kemarin itu aku sempat motret seharian
menggunakan Strobis, yaitu foto company profile. Dan biasanya flash ini dan flash yang ini selalu aku bawa dalam setiap pemotretan company profile. Kenapa? Seperti yang aku bilang, pemotretan di luar outdoor flash seperti ini sangat berguna dan compact guys. Jadi kalau kalian timnya nggak terlalu banyak, tim kecil, itu kalian bisa menggunakan flash seperti ini untuk bisa memotret di luar. Dan kemarin itu aku pakai payung juga seperti yang ini sekarang aku lagi video ini nih. Nah, ini payung ini aku bawa dan menggunakan flash ini untuk main lightnya. Terus untuk secondary lightnya, untuk rim light dari samping itu aku pakai flash yang lainnya lagi seperti itu guys. Dan satu lagi aku pakai ini juga di kamera untuk bisa mengontrol dua flash ini. Jadi convenient banget lah untuk kalian bisa menggunakan ekosistem Godox terutama dalam hal ini. Dan kalau kalian bisa memanfaatkan external flash, itu sangat membantu dalam fotografi kalian. Dan setelah aku pakai seharian sebelumnya nih, kenapa aku agak takut juga beli yang V850 itu, yaitu karena baterainya, kalau yang lama ini kan pakai baterainya A4 guys. Baterai A4 ini kalau habis kan aku tinggal ganti baterai kan. Tapi kalau menggunakan yang ini kan harus cas dulu. Dan concern aku kalau in case aku seharian banget intens pakai ini, apakah cukup? Dan ternyata sangat cukup sekali. Ini aku udah pakai full power 1/1, 1/2, 1/4 seharian. Dan baterainya itu masih mungkin 50% guys, atau lebih. Jadi masih 3 bar seperti itu. Ini kan ada health barnya gitu. Dan itu aku impress banget. Dan ini salah satu pembelian yang aku nggak nyesel banget untuk beli V850 ini, karena baterainya pun ternyata juga awet. Nah, jadi itu adalah review singkat dan unboxing flash V850 Mark III ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe dan komen di bawah apakah ini adalah pembelian yang tepat, atau kalian misalkan udah punya, gimana kesan kalian untuk menggunakan flash 850 ini guys. Sekian dulu dan terima kasih. Bye bye.